Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesi Fernanda dengan NPM C1C0230001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 soal teori dan juga 3 soal hitungan. Kita langsung saja masuk ke soal teori yang pertama, yakni profesien adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap profesien ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu profesien. Perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu profesien dengan mempertimbangkan atau memperhatikan kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu kewajiban saat ini, di mana perusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasi apakah adanya kewajiban saat ini yang dihasilkan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang berarti peristiwa yang memicu timbulnya kewajiban itu sudah terjadi. Dan perusahaan sekarang memiliki wajib hukum atau kontraktual untuk membayar di masa depan. Nah, lalu yang kedua, itu ada kemungkinan terjadinya kewajiban. Perusahaan harus menilai terlebih dahulu dengan cukup hati-hati tingkat kemungkinan terjadinya suatu kewajiban ini. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana peristiwa yang memicu kewajiban ini sehingga dapat diandalkan terjadi. Ada 4 tingkatan dalam mengukur koefisien suatu perusahaan, yaitu yang pertama dikenal dengan istilah remark, di mana tingkat keterjadiannya itu kurang dari 5%, yang tidak memerlukan adanya perlakuan akuntansi secara khusus. Lalu yang kedua possible, tingkat keterjadiannya 5 sampai dengan 50%. Perlakuan akuntansinya yaitu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tidak ada pengakuan timbulnya sebagai kewajiban perusahaan, sehingga tidak ada pencatatan untuk jurnal. Lalu yang ketiga ada probable, di mana tingkat keterjadiannya itu 50 sampai dengan 90%. Untuk perlakuan akuntansinya itu harus diakui, sehingga adanya pengukuran dan pencatatan jurnal yang kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang terakhir yaitu residual certain, itu adalah hampir pasti, di mana tingkat keterjadiannya itu 90 sampai dengan 99%. Perlakuan akuntansinya harus diakui sehingga adanya pengukuran dan juga pencatatan jurnal yang kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan. Lalu, estimasi jumlah kewajiban ini, perusahaan akan mencoba untuk memperkirakan jumlah yang diperlukan untuk membayar kewajiban tersebut. Termasuk soal teori yang kedua, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bon premium ataupun bon diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Amortisasi pada obligasi dilakukan karena adanya perbedaan antara harga pasar obligasi dengan nilai nominalnya. Jika harga pasar obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat premium. Namun sebaliknya, jika harga pasar obligasi lebih rendah dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut bisa dipastikan diterbitkan pada tingkat diskon. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan antara tingkat pasar saat ini dengan tingkat bunga kupon yang ditawarkan oleh obligasi tersebut. Amortisasi ini dilakukan untuk menyesuaikan antara nilai buku obligasi dengan nilai pasar yang sebenarnya. Dan mengapa perlu dilakukan amortisasi terhadap obligasi? Yaitu karena yang pertama, menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar sebenarnya. Artinya, amortisasi dilakukan untuk menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar yang sebenarnya untuk dilakukan karena harga pasar obligasi dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan tingkat harga pasar. Tingkat bunga pasar. Lalu yang kedua, menghindari perbedaan besar antara nilai buku dengan nilai pasar obligasi. Jika tidak dilakukan amortisasi, maka nilai buku obligasi akan tetap sama. Sementara nilai pasar obligasi dapat berubah-ubah.
Hal ini dapat menyebabkan perbedaan besar antara nilai buku dan juga nilai pasar dari obligasi tersebut. Lalu yang ketiga, menghitung bunga yang harus dibayar secara akurat. Artinya amortisasi juga dilakukan untuk menghitung bunga yang dibayar secara akurat. Hal ini dilakukan karena bunga yang harus dibayar pada obligasi dapat berubah seiring dengan adanya perubahan tingkat bunga pasar. Lalu kita masuk ke soal teori yang ketiga, yakni treasury shares merupakan akun kontra dari ekuitas dan mengurangi jumlah ordinary shares yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian shares capital ordinary di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan, nilai shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury shares. Untuk mencatat treasury shares yang kemudian pada akhirnya akan dikurangi dengan jumlah biaya treasury shares yang dibeli kembali oleh perusahaan, kemudian akhirnya mendapatkan total ekuitas perusahaan saat setelah treasury shares dihitung dan disebabkan oleh beberapa alasan. Ini yang pertama, treasury shares merupakan saham perusahaan yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar saham. Lalu kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Dengan kata lain, saham-saham ini sebelumnya telah diterbitkan dan jumlahnya telah dihitung berdasar jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham. Lalu pembelian kembali saham-saham ini oleh perusahaan mengurangi jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu, dalam penyajian modal saham ordinary di laporan posisi keuangan, jumlah saham yang beredar harus dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan tersebut. Pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan tersebut dapat meningkatkan earning per share atau EPS karena dengan mengurangi jumlah saham biasa yang beredar, maka laba bersih per saham tentunya akan meningkat. Kita masuk ke soal teori yang keempat. Salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan EPS. Karena dengan mengurangi jumlah saham biasa yang beredar, maka laba bersih per saham akan meningkat dengan beberapa alasan mengapa pembelian kembali saham meningkatkan EPS. Yang pertama, mengurangi jumlah saham yang beredar. Dengan membeli kembali saham yang beredar di pasar, maka jumlah saham biasa yang beredar akan berkurang. Hal ini akan membuat laba bersih per saham meningkat karena laba bersih yang sama akan dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar yang lebih sedikit. Lalu yang kedua itu, meningkatkan harga saham, di mana pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan harga saham di pasar karena walaupun saham dibeli oleh perusahaan sendiri, namun pembelian tersebut tetap dihitung sebagai permintaan akan saham perusahaan kita, sehingga saham dari perusahaan kita terlihat lebih banyak yang membeli atau tertarik walaupun pada kenyataan yang membeli adalah perusahaan kita sendiri. Hal ini bisa disebut dengan pembeli bayaran atau pembeli palsu. Lalu meningkatkan kepercayaan investor. Kepercayaan investor dapat meningkat dengan meningkatnya IPS perusahaan milik kita. Hal yang terakhir itu meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya IPS dan harga saham perusahaan membuat nilai pasar perusahaan juga ikut meningkat. Hal ini dapat membuat perusahaan menjadi lebih bernilai di pasar, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan yang lebih besar tentunya. Kita masuk ke soal teori yang kelima. Jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan non-cash atau membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan meliputi hal-hal berikut. Transaksi non-cash ini dapat memberi bonus pada para pegawai perusahaan yang kita sebut dengan ACO, Employer Stock Option Program untuk mengikat
para manajer, dan juga pegawai yang berprestasi di perusahaan. Lalu, bila untuk membayar suatu aset seperti tanah atau juga yang nilai pasar saham diketahui, maka nilai wajar yang dicatat adalah yang memiliki nilai paling wajar. Sedangkan bila diketahui hanya salah satu nilai wajar, maka dapat langsung menggunakan nilai wajar tersebut. Selanjutnya, bila kedua nilai wajar atau pasar saham dan tanah atau aset tadi yang kita beli tidak diketahui, maka kita harus menggunakan nilai nominal. Maka dengan menggunakan nilai nominal ini, kita melakukan penilaian yang independen dan juga berkompeten. Lalu soal teori yang keenam. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika berusaha melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Ketika berusaha melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain, maka perlakuan akuntansinya adalah yang pertama itu menghitung selisih antara nilai buku aset dengan nilai buku bond payable yang dilunasi. Jika nilai buku aset yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku bond payable, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan. Dan sebaliknya, jika selisih buku aset lebih rendah dari nilai buku bond payable, selisih tersebut diakui sebagai kerugian. Mencatat pelunasan bond payable dengan mengurangi nilai buku bond payable yang dilunasi dan mengurangi nilai buku aset yang diserahkan atau mengakui sekuritas yang diterima sebagai pengganti bond payable yang dilunasi. Lalu yang ketiga, jika perusahaan menukarkan bond payable dengan sekuritas yang lain, maka sekuritas yang diterima sebagai pengganti dari bond payable tersebut dilunasi diakui dengan nilai wajar pada tanggal pertukaran dari pengganti bond payable tersebut. Selisih antara nilai wajar sekuritas yang diterima dengan nilai buku dari bond payable yang dilunasi akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Lalu yang terakhir, jika perusahaan menyerahkan aset tetap sebagai lunasan bond payable, maka aset tetap yang diserahkan akan dihapus dari neraca dengan mengurangi nilai buku aset tetap yang diserahkan dan mengakui keuntungan atau kerugian dari selisih antara nilai buku aset tetap yang diserahkan dan nilai buku bond payable yang dilunasi. Kita masuk soal teori yang ketujuh. Untuk ketika perusahaan menggunakan fair value untuk nilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Jurnal penyesuaian untuk non-current liabilities berbasis fair value ini, jika perusahaan menilai kewajiban jangka panjangnya atau non-current liabilities menggunakan fair value, setiap perubahan nilai kewajiban tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Jika kewajiban naik, perusahaan mencatat sebagai beban, lalu jika turun, maka mencatat sebagai keuntungan. Contoh, jika kewajiban perusahaan meningkat karena perubahan nilai pasar, perusahaan mencatat loan payable 500.000, loss on redemption of bond 50.000, atau kerugian, lalu ada cash sebesar bond payable ditambah dengan loss-nya, yaitu 550.000. Konsekuensinya adalah laporan laba rugi bisa berfluktuasi tergantung perubahan nilai dari kewajiban tersebut. Lalu, soal teori yang terakhir, dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earning. Mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan teori ekuitasnya berkurang, dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Ketika perusahaan membagikan dividen saham, ini tidak mengakibatkan total ekuitas yang berkurang karena dividen saham tidak mempengaruhi jumlah total ekuitas perusahaan karena dividen saham diberikan kepada pemegang saham dari laba yang telah dihasilkan dan ditahan oleh perusahaan. Yang kedua itu pembagian dividen saham mengurangi laba ditahan perusahaan, tetapi secara bersama meningkatkan modal dari investor.
Yang ketiga, dampaknya pada modal saham biasa atau share capital ordinary adalah dividen saham tidak mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Kita masuk ke soal hitungan. Yang pertama, Bessinger Company membeli sebuah depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan $600.000. Bessinger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun dan pada saat ini perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak di bawah tanah. Diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar $70.000 yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Diminta yang pertama itu siapkan jurnal untuk mencatat perolehan depot tangki minyak ini dan asumsikan depot ini merupakan aset tetap. Dan jurnal untuk mencatat kewajiban terkait dengan penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan efektif interest rate sebesar 6%. Nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 senilai $39.087. Lalu jurnalnya itu depot di debit sebesar $600.000, lalu ada cash sebesar $600.000 di kredit. Lalu yang kedua, depot di debit sebesar $39.087 dan kewajiban lingkungan di kredit sebesar $39.087. Yang kedua, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan dan accrued interest pada tanggal 31 Desember 2013. Bessinger menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dan juga diestimasi nilai sisa dari debit ini adalah sejumlah 0. Jurnal entries-nya itu beban penyusutan di debit sebesar 60.000, lalu akumulasi depresiasi di kredit sebesar 60.000. Metode garis lurus tadi ada beban penyusutan di debit sebesar 3.909 dan akumulasi depresiasi di kredit sebesar 3.909. Beban penyusutan dan akumulasi depresiasi ini didapat dari jumlah yang tadi 39.087 dibagi dengan 10 tahun, kita dapat $3.909. Mengenai beban bunga, ini dicatat di debit sebesar 2.345, lalu kewajiban lingkungan di kredit sebesar 2.345, dan didapat dari 39.087 dikali dengan 6% sama dengan 2.345. Lalu yang ke C itu ada pada tanggal 1 Januari 2023, Bessinger membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai $80.000 buatlah jurnal untuk penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Tadi kita anggap aset ini sebagai aset tetap. Jurnalnya itu ada kewajiban lingkungan di debit sebesar 70.000, kerugian penyelesaian kewajiban lingkungan sebesar 10.000, cash yang kita keluarkan tadi ada $80.000. Lalu kita masuk pada soal hitungan yang kedua. Simonson Corporation menerbitkan bond payable dengan total nilai 900.000 tanggal 1 Maret 2022. Kontraktual interest rate obligasinya adalah 6%. Bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2022. 1 Maret 2027 maksud saya. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest. Tanggal 1 Maret 2025, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%.
Diminta untuk siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas tanggal 1 Maret 2025. Diketahui tanggal penerbitan obligasinya itu 1 Maret 2022. Nilai nominal obligasinya itu sebesar $900.000. Tingkat bunga kontraktual atau corporate 6%, tingkat bunga pasar market interest rate 8%, jadwal pembayaran bunga setiap 1 Maret dan 1 September, lalu tanggal jatuh tempo obligasinya itu 1 Maret 2027, dengan tanggal pelunasan obligasi, dengan tingkat pelunasan obligasi itu 102%. Karena tingkat bunga kontraktualnya 6%, artinya lebih rendah dari tingkat bunga pasar yang tadi 8%, obligasi ini diterbitkan dengan tingkat diskon. Yang pertama itu kita menghitung harga penerbitan obligasi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga 6%, sementara tingkat bunga pasar adalah 8%. Oleh karena itu, obligasi dijual dengan harga diskon. Kupon tahunan sebesar 900.000 dikali dengan 6%, kita dapatkan $54.000 dibayar 2 kali setahun. Jadi sebesar $27.000 setiap 6 bulan. Nilai sekarang pembayaran bunga dan nilai nominal akan dihitung menggunakan tingkat bunga. Semi tahunan pasar sebesar 4% dapat dari 8% dibagi 2. Karena ini adalah contoh manual, jadi kita asumsikan harga perolehan penerbitan obligasi adalah 850.000. Jurnal penerbitan obligasi itu ada 1 Maret 2022, di mana akun cash di debit sebesar 850.000, lalu diskon on bond payable di debit sebesar $50.000, lalu yang di kredit bond payable sebesar $900.000. Yang ketiga, ada jurnal pembayaran bunga dan amortisasi diskon setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran bunga setiap 6 bulan adalah $27.000. Amortisasi diskonnya itu ada sebesar $50.000 dibagi 10 periode. Kita dapatkan $5.000 per periode. Jurnal 1 September 2022 itu ada interest expense di debit sebesar 32.000, lalu cash di kredit sebesar 27.000, diskon on bonds payable itu di kredit sebesar 5.000. Jurnal 1 Maret 2023 dan seterusnya hingga 1 Maret 2025 itu ada interest expense di debit sebesar 32.000, cash di kredit sebesar 27.000, dan diskon on bond payable di kredit sebesar 5.000. Yang keempat itu ada jurnal pelunasan obligasi tanggal 1 Maret 2025. Pada tanggal 1 Maret 2025, obligasi dilunasi dengan kurs 102%. Ini berarti perusahaan membayar 102% dari nilai nominal 900.000, yaitu 918, di mana jurnalnya itu bond payable di debit sebesar 900.000, loss on redemption of bond di debit sebesar 18.000, dan cash sebesar 918.000 di kredit. Lalu kita masuk soal hitungan yang terakhir. MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Share capital preference 6%, sebesar per value itu $50, share authorized-nya itu 20.000, share issued and outstanding-nya itu 6.000, totalnya $300.000. Dan ada share capital ordinary, per value-nya itu $10.000, share authorized-nya itu 60.000, share issue and outstanding-nya itu ada 40.000. Lalu share premium ordinary ada return earning juga, sama total ekuitasnya itu 950. Selama tahun 2022 terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. Yang pertama itu menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 pada brosur.
Harga pasar saham PT MH saat itu adalah 15.000 per saham. 15 dolar per saham. Yang kedua, membeli kembali 5.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga 15 dolar per lembar. Yang ketiga, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 16 dolar per lembar. Yang keempat, mengumumkan dividen pada saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 dolar per lembar. Yang kelima, melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir 4. Yang keenam, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 14 dolar per lembar. Yang ketujuh, PT MH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-cash. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual dan itu untuk mahasiswa cowok, lalu kategori aset keuangan nilai berdasarkan nilai wajar, lalu laba rugi untuk mahasiswa cewek dengan nilai tercatat 15.000 dolar pada saat pengumuman dividen. Nilai wajar investasi tersebut adalah sebesar 17.500 dolar. Yang kedelapan, mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir 7 kepada pemegang saham. Yang kesembilan, PT MH menutup laba tahun 2022 sebesar 25.000 dolar dan menutup rugi tahun 2022 sebesar 15.000 dolar untuk mahasiswi yang NIM genap. Diminta untuk membuat jurnal atas setiap transaksi di atas. Dan yang kedua itu susunan bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022. Transaksi penerbitan saham biasa untuk memperoleh aset tetap berupa gedung, harga gedung dalam iklan bukan merupakan nilai wajar dari gedung tersebut, maka gedung akan dicatat dengan menggunakan harga pasar saham yang diserahkan, di mana buildingnya itu 150.000 dolar di debit, ada share capital ordinary sebesar 100.000 di kredit, share premium ordinary 50.000 di kredit. Yang kedua, mencetak kembali treasury shares sebesar harga perolehan ketika saham ini dibeli kembali oleh perusahaan. Di mana treasury shares-nya itu 5.000 dikali 15 dolar, kita dapat 75.000 di debit, lalu cash di kredit sebesar 75.000 dolar juga. Lalu yang ketiga, menjual kembali treasury shares dengan harga jual di atas harga perolehan cash. Di atas harga perolehan yang mana cashnya itu 1.500 dikali dengan 16 dolar, kita dapat 24.000 di debit, lalu ada treasury shares 1.500 lembar dikali dengan 15 dolar, kita dapat 22.500 di kredit, ada share premium treasury sebesar 1.500 di kredit atau selisih dari cash dan juga treasury shares-nya. Lalu yang keempat itu menentukan dividen yang dibagikan untuk setiap menjadi saham dividen untuk saham preference, di mana itu sejumlah 6% dikali 6.000 dikali 50. Kita dapat hasilnya itu 18.000 dolar. Jumlah saham yang beredar adalah saham beredar per 1 Januari 2022, di mana itu ada 40.000 dolar dan penerbitan 10.000 lembar untuk memperoleh gedung sejumlah 10.000 dolar, dan dasarnya tadi itu 5.000 dolar. Lalu ada penerbitan kembali sebesar 10.000 dolar. Jumlah saham biasa yang beredar yang kita dapatkan sebesar 55.000 dolar. Lalu dividen untuk saham biasa itu 40.000 dikali 0,5 dolar, kita dapat hasilnya 20.000 dolar. Dan pada saat pengumuman dividen ada return earning pada dividen payable. Return earningnya di debit sebesar 73.000, lalu ada dividen payable-nya di kredit sebesar 73.000. Yang kelima, itu ada jurnal untuk mencatat pembayaran dividen. Ada akun dividen payable pada cash. Dividen payable di debit sebesar 73.000, cash di kredit sebesar 73.000.
Lalu menjual kembali resume shares dengan harga jual di bawah harga perolehan. Ada akun cash di debit, 2.500 dikali 14 kita dapat 35.000 di debit. Lalu share premium treasury ada 2.500 di kredit, resume shares-nya 37.500 di kredit. Yang ketujuh, mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham kategori available for sale atau tersedia untuk dijual, menyesuaikan nilai investasi saham pada nilai wajarnya. Di mana nilai tercatat investasi saham itu ada 15.000 dan nilai wajar investasi saham itu ada 17.500. Kita kurangkan sehingga dapat selisihnya unrealized holding gain or loss ekuitas itu 2.500. Dilaporkan sebagai bagian other comprehensive income. Jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajarnya ini ada share investment pada unrealized holding gain or loss ekuitas, di mana share investment-nya itu di debit sebesar $2.500 dan unrealized holding gain or loss ekuitas di kredit sebesar 2.500. Jurnal untuk mencatat pengumuman dividen ada return earning di pada properti dividen payable, return earning-nya di debit sebesar 17.500, lalu properti dividen payable-nya di kredit sebesar 17.500. Jurnal untuk mencatat pendistribusian dividen properti kepada pemegang saham ada properti dividen payable pada share investment, di mana properti dividen payable-nya di debit sebesar 17.500 dan share investment-nya itu di kredit sebesar 17.500. Lalu yang kesembilan ada jurnal untuk menutup laba tahun 2022 sebesar 25.000 ke saldo laba. Akunnya itu atau jurnalnya itu ada income summary pada return earning, di mana income summary debit sebesar 25.000 dan return earning di kredit sebesar 25.000. Ya, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidaklancaran dalam pengucapan dan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.